Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya Rahayu. Halo Bapak Ibu Guru dimanapun berada, salam semangat. Perkenalkan, saya Imade Soni Artawan. Saya bertugas di SD Negeri 3 Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan gambaran sebagai guru penggerak 3 tahun yang akan datang. Selanjutnya, mari kita simak bersama apa saja nilai-nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak, yang pertama, berpihak pada murid. Berpihak pada murid mengandung makna bahwa kita sebagai guru harus menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Jadi, kita berupaya menyiapkan strategi dan metode untuk mengembangkan bakat dan potensi siswa sehingga berkembang dengan baik, sehingga mereka mampu menemukan kelebihan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, nilai mandiri. Mandiri mengandung makna bahwa kita sebagai seorang guru harus terus belajar untuk mengembangkan kompetensi diri sehingga kita bisa menjadi guru yang profesional di bidangnya dan bisa terus menggerakkan komunitas di lingkungan sekolah. Yang kedua adalah nilai reflektif. Reflektif mengandung makna adalah mengevaluasi diri terkait apa yang sudah dilaksanakan untuk menemukanali kelebihan serta kelemahan dari kegiatan pembelajaran atau program yang telah kita laksanakan. Dari proses evaluasi, kita bisa menemukan kelemahan dan kita mencari tindak lanjut untuk memperbaikinya. Selanjutnya, nilai kolaboratif. Nah, nilai kolaboratif salah satu nilai yang sangat penting. Kita sebagai seorang guru penggerak harus mampu berkolaborasi atau bekerja sama dengan seluruh komponen yang ada di lingkungan sekolah, baik dengan sesama guru, dengan seluruh siswa, maupun dengan orang tua siswa, sehingga kita dapat memajukan pendidikan di sekolah. Dan yang terakhir adalah nilai inovatif. Nilai inovatif mengandung makna bahwa kita harus berjuang untuk membuat suatu perubahan dari ide-ide baru yang kita terapkan dan laksanakan di sekolah. Baik, demikian dari nilai-nilai guru penggerak. Selanjutnya, saya akan memaparkan kegiatan yang akan saya laksanakan di sekolah berdasarkan nilai-nilai dari guru penggerak. Yang pertama, kegiatan berlandaskan nilai berpihak pada murid. Yang saya lakukan adalah merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dengan memanfaatkan seluruh komponen yang ada di lingkungan sekolah, baik itu di halaman sekolah dan di kelas. Jadi kita berusaha membuat siswa merasa nyaman dan senang untuk belajar. Dengan cara menerapkan konsep belajar sambil bermain, sehingga siswa terus termotivasi untuk belajar. Yang kedua adalah memberikan kesempatan pada siswa untuk menyampaikan pendapat, ide, pertanyaan tanpa membeda-bedakan. Tujuannya adalah untuk melatih kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh siswa untuk bisa berkomunikasi dengan teman-temannya sesuai dengan tuntutan abad 21. Yang berikutnya, kita sebagai seorang guru juga wajib menyelipkan pendidikan karakter dan budi pekerti
saat melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir adalah menjadi guru yang peduli dan perhatian terhadap siswa. Terkadang siswa memiliki kekurangan dan rasa tidak semangat karena ada masalah baik itu di lingkungan rumah maupun masalah yang dihadapi siswa dengan teman-temannya di sekolah. Kita sebagai seorang guru wajib memberikan perhatian sehingga bisa mendorong siswa tersebut untuk kembali bersemangat untuk belajar. Selanjutnya, saya akan sampaikan tentang kegiatan yang berlandaskan dari nilai mandiri. Yang saya lakukan adalah mengikuti pelatihan, workshop, baik itu seminar secara online maupun online untuk mengembangkan kompetensi diri saya sebagai seorang guru. Berikutnya, mengikuti program pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan sehingga saya bisa menjadi seorang guru yang bersertifikat yang bisa menerapkan ilmu-ilmu untuk membawa pembaruan di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya adalah membuat program IHT, yaitu in-house training bersama komunitas Perak Batu Karu yang ada di tingkat kecamatan untuk meningkatkan kompetensi diri dan menggerakkan rekan sejawat guru di seluruh sekolah yang ada di Kecamatan Penebel. Yang tidak kalah penting adalah saya mengikuti pelatihan untuk mengembangkan kemampuan saya dalam menulis sebuah buku ontologi yang diterbitkan secara nasional dan ber-ISBN dengan tujuan untuk mengembangkan kompetensi saya untuk menuangkan ide-ide dalam sebuah tulisan yang bisa diterima dan dibaca pada nantinya oleh siswa maupun rekan guru lainnya. Selanjutnya, saya akan paparkan tentang nilai yang berlandaskan pada nilai reflektif. Nah, yang saya lakukan adalah melaksanakan kegiatan refleksi di akhir pembelajaran bersama siswa untuk mengetahui bagaimana perasaan siswa selama mengikuti pembelajaran dan apa kelebihan ataupun kekurangan dari proses pembelajaran yang telah saya laksanakan bersama siswa di kelas. Berikutnya, saya melaksanakan penilaian kinerja dengan memberikan angka kepada siswa untuk mengevaluasi diri sejauh mana kelebihan atau praktek baik yang telah saya terapkan di kelas. Saya juga membuat jurnal refleksi terhadap apa yang sudah saya laksanakan sebagai seorang guru, sehingga saya mampu mencari solusi untuk memperbaiki proses pembelajaran yang akan saya laksanakan pada pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir, saya melakukan refleksi dengan memberikan angket kepada rekan sejawat guru untuk saling berbagi dan memberikan masukan terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan dengan tujuan untuk menyempurnakan saya sehingga mampu menjadi seorang guru yang bisa menerapkan strategi pembelajaran yang lebih baik yang berpusat pada siswa sehingga kegiatan pembelajaran menjadi aktif. Selanjutnya, saya akan memaparkan kegiatan yang berlandaskan pada nilai kolaboratif. Nilai kolaboratif sangat penting, tapi tidak mudah untuk dilaksanakan karena kita perlu memiliki kemampuan berkomunikasi supaya mampu mengajak dan menggerakkan seluruh komunitas yang ada di sekolah. Adapun kegiatan yang akan saya lakukan adalah berkolaborasi dengan guru-guru di sekolah dalam mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler, intra, dan kokurikuler untuk mengembangkan kodrat alam berdasarkan kodrat zaman pendidikan yang sekarang. Selanjutnya, menjadi coach untuk guru-guru di sekolah dalam membuat
perencanaan pembelajaran, penilaian, serta penggunaan IT dalam pembelajaran. Yang berikutnya yaitu berkolaborasi dengan kepala sekolah serta guru untuk mempersiapkan dokumen-dokumen dalam menyambut persiapan akreditasi sekolah serta melaksanakan program ANBK yang wajib dilaksanakan bagi sekolah-sekolah sesuai dengan program pemerintah pusat untuk meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, dan survei karakter bagi siswa-siswa di sekolah. Yang terakhir adalah berkolaborasi dengan orang tua siswa, menentukan program sekolah melalui rapat komite serta mengajak orang tua siswa sebagai pendamping belajar siswa ketika siswa berada di rumah sehingga proses pendidikan dapat berjalan secara menyeluruh untuk mengembangkan atau mendorong siswa lebih maju dan mau terus belajar sehingga bakat dan minatnya terasah menjadi lebih baik. Nah, yang terakhir adalah kegiatan yang berlandaskan pada nilai inovatif. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, inovatif berarti memunculkan ide atau gagasan baru untuk menggerakkan atau memberikan angin segar kepada seluruh warga sekolah. Adapun yang saya lakukan adalah yang pertama, menggunakan media pembelajaran berbasis IT untuk menuntun kegiatan pembelajaran di kelas seperti menggunakan video pembelajaran dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang kekinian seperti Leap Worksheet untuk memotivasi serta meningkatkan keaktifan siswa di kelas. Berikutnya, menata taman menggunakan botol plastik dan membuat hiasan atau kolase dengan memanfaatkan sampah plastik sehingga di sekolah terdapat mengurangi sampah plastik tersebut. Berikutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah membuat web sekolah sebagai penyimpanan dokumen kegiatan sekolah. Berikutnya, saya menggunakan konsep permainan sambil belajar untuk memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, sehingga membuat proses pembelajaran bersifat lebih kontekstual. Yang berikutnya adalah saya membuat pajangan hasil karya siswa di kelas, dengan tujuan memberikan apresiasi kepada siswa yang telah berhasil menuangkan ide menjadi sebuah karya, sehingga siswa merasa bangga melihat hasil karyanya di kelas. Yang terakhir adalah saya membuat papan penghargaan siswa untuk melibatkan seluruh siswa yang ada di kelas untuk turut aktif serta memberikan pendapatnya ketika diajak untuk saling berkomunikasi. Nah, sekarang saya akan lanjutkan dengan peran guru penggerak yang akan saya lakukan 3 tahun yang akan datang. Nah, adapun kegiatan yang akan saya lakukan dalam hal peran saya sebagai seorang guru penggerak dalam 3 tahun yang akan datang adalah yang pertama, peran menjadi pemimpin pembelajaran. Saya menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu sistem Among dengan menyiapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa, menerapkan konsep bermain sambil belajar dengan memanfaatkan lingkungan sekolah, memilih media yang dapat mengembangkan kodrat alam dan kodrat zaman siswa seperti menggunakan aplikasi yang kekinian, Quizzes, Worksheet, menggunakan LKPD untuk berdiskusi, serta melakukan penilaian harian menggunakan aplikasi Google Form. Peran yang berikutnya adalah penggerak komunitas praktisi, berpartisipasi aktif dalam komunitas Perak Batu Karu yang ada di tingkat Kecamatan Penebel dalam melaksanakan webinar pembelajaran sehingga dapat mengimbas seluruh guru
siswa seluruh guru SD di Kecamatan Penebel. Berikutnya, mengajak guru-guru di sekolah saya untuk mengikuti webinar baik secara online maupun offline untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki. Peran berikutnya adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Saya akan melatih siswa menjadi ketua kelompok untuk belajar mengorganisasi teman dalam satu kelompok saat berdiskusi. Yang berikutnya memberikan kesempatan kepada siswa sebagai pemimpin dalam melaksanakan pembiasaan pagi di sekolah, memimpin sembahyang, menjadi dirigen saat menyanyikan lagu wajib secara bersama di halaman, menjadi ketua program dalam pemilihan sampah plastik, dan menjadi ketua dalam melaksanakan program P5 di sekolah. Yang tidak kalah penting adalah memberikan kesempatan kepada siswa sebagai tugas upacara, menjadikan siswa sebagai tutor atau pendamping bagi adik kelasnya dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang berikutnya adalah mendorong kolaborasi, mengajak guru di sekolah untuk saling bekerja sama mewujudkan visi dan misi sekolah seperti pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler, dan melakukan program sekolah sabar kali yaitu Sabtu bersih kali atau selokan, melaksanakan program sosialisasi anti-bullying, serta bekerja sama dengan kepala sekolah untuk mengembangkan program literasi dengan pembuatan pojok baca dan pembuatan pajangan hasil karya siswa di kelas, serta menata lingkungan sekolah dengan pembuatan taman, dengan memanfaatkan botol plastik sebagai media tanaman untuk tanaman hias di sekolah. Dan yang terakhir adalah peran sebagai coach bagi rekan guru. Nah, peran saya adalah membantu guru dalam membuat perangkat pembelajaran seperti modul ajar, modul project profil, membantu guru di sekolah untuk memanfaatkan fitur PMM, serta membantu guru untuk memanfaatkan media pembelajaran sehingga guru di sekolah dapat termotivasi untuk terus belajar. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah melatih rekan guru untuk menggunakan aplikasi online seperti Zoom dan Google Meet. Nah, nilai-nilai dan peran guru penggerak senantiasa harus terus diimplementasikan sehingga komunitas kecil yang ada di sekolah mau tergerak, bergerak, dan menggerakkan untuk mengembangkan kodrat alam sehingga kita bisa menghasilkan lulusan yang cerdas dan berkarakter. Satu motivasi yang ingin saya sampaikan adalah seorang guru yang baik seperti lilin yang diibaratkan seperti menghabiskan dirinya sendiri untuk menerangi jalan bagi orang lain. Motivasi dari Mustafa Kemal Atatürk. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak 3 tahun yang akan datang. Baiklah, Bapak Ibu Guru, dimanapun berada, tetap semangat untuk berproses menjadi guru yang kompeten, yang mampu memberikan pendidikan dan penanaman budi pekerti untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkarakter. Sekian pemaparan dari saya. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Tetap semangat.